bin Abdillah, amma ba'du. Para ustadz dan ustadzah dan seluruh pemirsa channel SDITL Haq rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian pada pagi hari ini. Yang kedua, salawat serta salam adalah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hari ini kita akan melanjutkan ngajian kitab Ta'limul Muta'alim. Biasanya kita ngaji tafsir, hari ini kita lanjutkan kajian Ta'lim Muta'alim. Pertemuan yang dulu kita membahas yang terakhir kali tentang wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitab, dan dari menghormati ilmu adalah menghormati buku. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi lagi karena kemarin yang mengikuti hanya sebagian saja. Review sedikit, buku ini dikarang oleh kitab Ta'limul Muta'alim ini Burhanuddin Az-Zarnuji, dikarang oleh Imam Az-Zarnuji. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitab, dan dari menghormati ilmu itu adalah menghormati buku. Kemarin ada yang bertanya, bagaimana Ustadz hukumnya Al-Quran yang sudah sobek-sobek, yang sudah tidak bisa dipakai lagi? Karena ada orang yang nggak paham, mungkin dijual akhirnya apa? Dijadikan sebagai bungkus kacang, ya kan? Atau bungkus cabai. Nah, ada yang bertanya begitu. Kalau dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran itu sebaiknya dibakar saja. Karena kalau kita gunakan dia sebagai bungkus cabai, bungkus itu termasuk apa? Tidak menghormati buku. Wala siyama, apalagi apa? Kitab suci Al-Quran. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitab. Nah, cara menghormati buku bagaimana? Yang pertama, fayan baghi li talil bil ilmi alla ya'khudhal kitaba illa bitoharo. Maka tidak seyogianya para pencari ilmu itu kalau ngambil buku atau memegang buku selayaknya apa? Berwudu dulu. Nah, ini memang tidak diwajibkan, tetapi dia merupakan apa? Merupakan perkara yang bagus. Yang kedua, meminta ta'zimil ilmi alla yamudda rijlahu ilal kitab. Yang kedua, cara menghormati buku adalah tidak menjulurkan kakinya menuju apa? Kitab. Ada buku di depannya, terus apa? Kakinya diselonjorkan begini. Ini contoh saja gitu ya, jangan dipraktekkan. Nah, itu apa? Itu su'ul adab atau apa? Tidak punya adab terhadap buku. Nomor 3, wa yad'u kutubat tafsir fawqa sairil kutub, dan meletakkan kitab tafsir di atas sairil kutub, buku-buku yang lain. Karena kenapa? Di dalam kitab tafsir itu ada tulisan Al-Quran dari, mungkin kalau tafsirnya yang satu jilid, dia mengandung apa? Dari awal Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Nah, maka dia diletakkan apa? Di paling atas. Nah, begitu cara ulama-ulama kita zaman dahulu menghormati yang namanya buku. Jadi tidak meletakkan buku sembarangan. Apalagi Al-Quran, harusnya dia diletakkan apa? Di tempat yang paling atas, baru buku-buku yang lain. Nomor 4, walaya doa alal kitab bisyai'an, dan tidak meletakkan di atas buku itu sesuatu. Makanya kemarin saya singgung apa? Meletakkan buku di dalam jok sepeda
montor. Nah itu bukunya kan akhirnya apa? Diduduki. Nah itu su'ul adab, tidak punya adab terhadap buku. Begitu juga dengan membawa apa? Membawa kitab suci Al-Quran. Bahwa kitab Al-Qurannya begini. Nah, ini kalau guru saya dulu, nah, ketika kita mau setoran, bawa begini. Sama syekhnya langsung ditegur. Sama Syekh Nabil. Indonesia. Orang Indonesia sini dulu gitu. Dia bilang apa? Kalau bawa Quran itu jangan begitu. Harus dibawa dengan menghormati yang namanya buku. Atau zaman SMA dulu ada yang begini terus apa ya kalau di sini sih mungkin mendingan ya, yang itu di sini. Meletakkan apa? Kitab di dalam saku belakang. Nah, ini termasuk beberapa cara menghormati buku. Yang kelima, menghormati buku adalah ayyujawida kitabatal kitabi wala yuqarmita wa yatrukul hasyiatal lati yuqarmitu fiha illa inda darurah, yaitu memperbagus tulisan. Ketika kita menulis, ya kan, itu diharapkan untuk apa? Tulisannya yang bagus supaya apa? Kedepannya besok beberapa tahun lagi ketika kita membuka buku itu apa? Kita masih bisa melihat atau membaca tulisan tangan kita. Kalau tulisannya itu tidak beraturan, ya itu apa? Akhirnya kita malah bingung sendiri. Ini tulisan ini bacanya bagaimana? Wala yuqarmito, kalau nulis kan mungkin ada. Nah makanya kalau di gontor itu buku itu harus bersih. Tidak boleh ada apa? Ada memaknai di atas apa? Di atas kitab. Harus punya buku tulis sendiri. Mufrodatnya itu, vokabularinya, kosakatanya harus apa? Ditulis di buku yang lain. Tidak boleh ditulis di apa? Di atas buku yang sedang kita pelajari. Karena mungkin karena bukunya itu kecil, terus dia itu kalau nulisnya kecil-kecil nanti apa? Besok kalau sudah tua, kemudian apa? Matanya sudah mulai min, ya kan? Nah itu akhirnya tulisannya apa? Tidak bisa dibaca dengan jelas. Makanya kalau menulis lebih baik apa? Ditulis penjelasannya di buku yang lain. Dulu kami kalau ngaji, kalau setor sama guru karena berada di dalam sebuah kelas, nah itu guru memerintahkan untuk membawa buku tulis. Ketika beliau menjelaskan, kita harus menulis sendiri di atas apa? Di atas buku, tidak boleh di atas Al-Quran. Kecuali indah darurat, kecuali kalau memang darurat, nggak ada buku buat menulis. Yang ada hanya Al-Quran dengan bolpen. Terus misalnya menjelaskan tentang awal surat Ali Imran. Alif lam mim Allahu la ilaha, yang dimana di situ ada apa? Tiga wajah lah. Akhirnya kita nggak bawa buku ini, ya sudah ditulis di situ. Tetapi itu tidak dianjurkan karena nanti suatu saat kalau kita sudah tua, ya, mata kita sudah tidak awas lagi untuk membaca buku. Akhirnya apa yang terjadi? Tulisannya itu tidak jelas. Nomor 6, para ustadz dan ustadzah, wayan bagi Allah yakuna fil kitabi syai'un minal khumrati. Lah ini mungkin yang jarang terjadi, bahwasanya apa? Tidak boleh menulis dengan menggunakan pena merah. Pena yang berwarna merah. Maksudnya apa? Menulis penjelasannya itu loh. Kalau jenengan ngoreksi itu boleh gitu ya. Tetapi kalau menulis penjelasannya apa? Dengan pena merah. Kenapa? Fa innaha soni'ul falasifati la soni'us salafi, karena menurut Imam Az-Zarnuji itu merupakan perbuatan para kaum filosof, bukanlah perbuatan apa? Para ulama salaf. Insya Allah tidak ada ya yang menulis apa dengan pena merah. Semuanya menggunakan apa? Selain pena merah. Dilihat di mata pun apa? Itu kok kayaknya menyakiti mata kita kalau apa? Kita membaca sebuah buku tulisannya merah. Kayaknya enggak ada buku yang dicetak dengan apa?
tulisannya merah semua satu buku itu ndak ada ya gitu ya. Ada yang begitu ya? Nggak ada. Nah. Nomor 7, wa min ta'zim ilmi ta'zimu syuraka, dan dari menghormati ilmu itu adalah menghormati teman ketika kita dalam masa belajar atau menghormati teman sekelas ya. Maka tidak boleh sama-sama temannya yang satu itu nun sewu, mungkin manusia diciptakan oleh Allah itu kan berbeda-beda. Ada yang kecepatannya itu 120 km per jam ya kan. Ada yang agak apa? Ya gitu. Nah itu jangan apa? Dibodoh-bodohkan, tetapi apa, tugas teman yang pintar adalah memberi keterangan atau membantu temannya yang tidak bisa. Lah ini kebalikannya bagi kita yang begitu, ya kan gitu ya. Kalau berkawan di dalam mencari ilmu itu, kalau berkawan kalau bisa apa? Mencari teman yang pinter. Supaya apa? Supaya kita tertular dengan ilmunya. Lah kalau kita berteman sama-sama ndak paham, nah ya sudah, akhirnya apa? Yang terjadi ngerumpi ya kan, atau ngantuk, nggak jadi belajar. Nomor 8, wayan bagi li talibil ilmi ayyastami al ilma wal hikmata bi ta'zimi wal hurmati. Kalau mendengarkan mengaji ilmu dan hikmah itu harus dengan apa? Bi ta'zim, mengagungkan, wal hurmati, dan menghormati. Wa in sami'a mas'alatan wahidatan au kalimatan wahidatan alfa marrotin, meskipun kita pernah mendengar penjelasan itu 1000 kali, kita harus tetap apa? Menghormati yang namanya guru. Nah ini nanti kaitannya dengan sifat sombong manusia. Nah maka meskipun kita sudah pernah mendengarkan itu ya jangan apa? Jangan menyakiti guru dengan apa? Dengan memberikan pandangan atau wajah yang seakan-akan dia lebih tahu daripada gurunya. Aku wis tau ngrungokno aku kan gitu ya. Nah itu ini adalah penyakitnya orang yang berilmu. Kadang-kadang kalau dikasih tahu ya kan itu tidak mau menghormati. Ya di sini meskipun apa 1000 kali, termasuk di sini adalah mematuhi yang namanya perintah guru. Nah kemarin diceritakan yuhka anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Imam Bukhari karena bada'a bi kitab shalah, dulunya Imam Bukhari itu kan terkenal dengan ahli hadis, Imamul Muhadisin, imamnya para ahli hadis. Bahkan dalam kitab disebutkan ashahul kitab ba'dal Qur'ani Bukhari yusuma musliman, yang artinya kitab yang paling benar setelah Al-Quran itu adalah Bukhari kemudian Muslim. Nah Imam Bukhari itu disebut sebagai imamnya para ahli hadis. Kok bisa begitu? Kenapa? Dulunya Imam Bukhari itu awalnya adalah pengen belajar kitab fikih bab sholat. Bada'a bi kitab sholat ala Muhammad bin Hasan. Ada Imam Bukhari belajar kepada seorang ulama namanya Muhammad bin Hasan. Belajarnya apa? Belajar kitab sholat, kitab fikih. Faqala lahu rahimahullahu ta'ala idhab wa ta'allam ilmal hadis. Kemudian gurunya yang namanya Muhammad bin Hasan ini memerintahkan Imam Bukhari untuk apa? Idhab, pergilah, wa ta'allam ilmal hadis, dan belajarlah apa? Ilmu hadis. Ya. Lima ro'a anna dzalikal ilm al-yaku bi tabaihi, karena Imam Muhammad bin Hasan ini melihat Imam Bukhari ini cocoknya belajar ilmu hadis, tidak cocok belajar ilmu fikih. Nah, kita nggak tahu mungkin bagaimana kok kalau waktu itu Imam Bukhari bandel gitu ya, akhirnya tetap belajar fikih sholat itu kan, kitab sholat maksudnya,
akhirnya ya mungkin tidak akan jadi seperti ini. Fatolaba ilmal hadis, maka kemudian Imam Bukhari belajar ilmu hadis, fasara fihi muqaddiman ala jami'i hadis. Akhirnya Imam Bukhari mau menuruti perintah gurunya, akhirnya apa? Ya sudah, sekarang terbukti beliau menjadi apa? Seorang imam hadis. Nah, maka nurut dengan perintah guru itu penting. Ada anak yang mungkin pernah belajar sampai tajwid gitu ya, tapi ternyata mungkin gurunya yang dulu kurang ketat atau kurang apa, ya kurang cocok lah. Akhirnya apa, sudah sampai tajwid ternyata bacaannya masih kurang tepat. Akhirnya sama gurunya yang sekarang diturunkan apa, mungkin masih suruh lagi belajar dengung ya. Dengung itu jilid berapa, Ustaz? Jilid 6 ya, diturunkan jilid 6. Jilid 2. nggak mau gitu loh. Saya sudah pernah belajar, akhirnya apa ya, bacaannya ya dengungnya itu tidak akan pernah tepat karena tidak mau manut sama yang namanya guru. Bagaimanapun guru itu sudah melakukan apa, percobaan yang banyak sehingga dia tahu mana guru, mana murid yang cocok ini, mana murid yang cocok ini. Mungkin ada murid yang cocoknya itu matematika gitu ya. Ada murid yang cocoknya apa? Hafalan Quran misalnya. Maksudnya hafalan Qurannya itu cepat. Nah, itu satu, bahwasanya murid harus patuh sama guru. Yang kedua, kita sebagai guru juga harus apa? Pinter-pinter membaca tabiatmu murid. Ada anak yang mungkin kalau disuruh duduk dia nggak bisanya gerak kemana-mana, ya itu otomatis cara menanggulanginya tidak sama dengan anak yang manut, yang diem kan begitu. Selanjutnya, wayan baqili talibil ayajlisa qoriban minal ustadzi inda sabqi bi ghairi daruratin. Dan seyogyanya bagi pencari ilmu itu kalau duduk di depan gurunya tidak boleh apa? Terlalu dekat. Kalau anak-anak kelas 1 mungkin yang bahaya ini kalau sudah SMA mungkin gitu loh. Apalagi lawan jenis. Ustadz saya mau setoran gitu ya. Terlalu dekat bahaya kan gitu ya. Berapa jaraknya? Ya kan? Balian bagi ayyakuna bainahu wa bainal ustadzi qadrul qausi. Kalau zaman dulu mungkin meterannya itu belum secanggih sekarang, dengan apa? Jaraknya adalah seperti panah. Jadi ada anak panah, ada busur panah. Sepanjang apa? Busur panah. Mungkin berapa Ustaz? 1 meter mungkin begitu ya. Jadi apa, tidak dekat dengan gurunya. Gurunya lagi menerangin langsung duduk di depan begini, nah itu namanya su'ul adab. Harus menghormati guru, mungkin ditata. Kecuali kalau memang gurunya mungkin apa, suaranya sangat lirih, sangat kecil sekali, lah itu boleh, tetapi juga harus apa, menata posisi duduk di depan gurunya. Wayan bagi li talibil ilmi ayyahtariza anil akhlaqi dzamimati. Dan seyogyanya bagi pencari ilmu untuk menjauhi akhlak-akhlak yang buruk di depan gurunya. Kenapa? Fa innaha kilabun ma'nawiyatun, karena akhlak yang buruk itu adalah kilab. Kilab itu jamak dari kalbun. Kalbun itu kalau bahasa Indonesianya apa? Ya itu ya. Kalau bahasa Jawa alusnya itu segawon. Atau bahasa Indonesianya apaan? Anjing. Segawon ya. Segawon maknawiyah, secara maknawi. Tidak berwujud tetapi dia maknawi. Kenapa? Waqad qala Rasulullah SAW pernah bersabda, la tadkhulul malaikatu, bahwasanya malaikat tidak masuk baitan, sebuah rumah, fihi kalbun, yang di dalamnya ada anjing, au suratun, atau apa, gambar. Ya gambar nih masih ikhtilaf ya, ada yang bilang patung, ada yang bilang gambar, ada yang bilang
Foto itu juga tidak boleh. Itu mahalul khilaf, bisa kita lihat ke dalam buku-buku fikih. Wa inna ma yata'allamul insan biwasitatil malak. Kenapa kok kita harus menjauhi sifat akhlak yang buruk? Karena dia adalah anjing-anjing secara maknawi. Karena apa? Malaikat itu tidak mau dekat yang namanya anjing. Nah kita belajar yata'allamul insan, manusia itu belajar apa? Biwasitatil malaki, dengan wasilah para malaikat. Ya kan kemarin Imam Syafi'i yang sejak kecil aja umur 9 tahun sudah hafal Al-Quran, ada yang bilang 10 tahun, itu kelas berapa kemarin katanya kelas 2 SD ya, itu sudah hatam 30 juz, saking cerdasnya. Akhirnya pas suatu hari beliau susah untuk menghafal, makanya bertanya kepada gurunya yang namanya Imam Waqi. Syakautu ila Waqi'in su'akhifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku itu pernah curhat kepada guruku yang namanya Imam Waqi, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Imam Waqi mengarahkan aku untuk apa? Meninggalkan yang namanya maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun, dia ngasih tahu saya. Imam Waqi itu beliau ngasih tahu apa? Bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi la yuhdalil asi. Cahaya Allah itu tidak pernah apa? Memberi hidayah orang-orang yang bermaksiat. Wal akhlaqu dzamimatu tu'rafu fi kitabil akhlaq. Akhlak yang buruk itu bisa kita lihat ke dalam apa? Buku-buku yang membahas tentang akhlak. Wa kitabuna hadza, dan kitab kita yang ini atau taklimu taklim ini la yahtamilu bayanuha khususon anit takaburi. Nah, termasuk apa? Yang paling bahaya itu adalah kalau murid itu sudah dihinggapi yang namanya sifat apa? Sombong. Sombong itu apa? Sombong itu apa Ustaz ya? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Batarul haq itu kalau zaman milenial sekarang namanya post truth. Ya, post truth. Orang dikasih tahu tetapi apa? Tidak mau mendengarkan. Dikasih tahu yang benar itu loh, tapi apa? Tidak mau. Nah, itu namanya apa? Sombong. Batarul haq wa ghamtun nas, dan apa? Meremehkan manusia. Wa ma'at takaburi la yuhsul ilmu, dan dengan sifat sombong itu tidak akan pernah didapatkan yang namanya ilmu. Nah, kalau kita diterangkan gurunya terus akhirnya kita ngelawan gitu ya. Ngelawan maksudnya apa? Dengan sombong, dengan ngelawan, meremehkan gurunya, lah itu bahaya. Kila dikatakan al ilmu harbun lil fatal muta'ali. Bahwasanya ilmu itu adalah musuh daripada seorang orang yang sedang belajar atau orang yang luhur budinya. Kenapa? Kasaili harbun lil makanil ali, seperti aliran air itu tidak akan pernah menuju tempat yang tinggi. Ya. Makanya apa? Kalau kita merasa tinggi, yang namanya ilmu itu tidak akan apa? Pernah mengalir ke kita. Seperti aliran air, nggak mungkin ya, kan hukum biologinya apa? Biologi apa fisika itu? Biologi ya, dari atas ke fisika ya, dari atas menuju rendah, dari tempat tinggi menuju tempat rendah. Nah kalau kita merasa tawadu ya kan, merasa rendah hati ya kan, tidak sombong, lah insya Allah apa? Guru itu ikhlas akan memberi seluruh ilmunya kepadamu murid. Dan apa yang disampaikan guru itu apa? Insya Allah akan sampai. Lah kalau pertemuan pertama saja sudah ngomong apa ya gitu lah, itu muncul sifat sombong. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan para ustadz dan ustadzah. Nah, selanjutnya besok kita kalau ini dilanjutkan lagi akan kita bahas tentang fil jiddi wal muwadzabati wal himmati, yaitu dengan apa? Membahas tentang usaha dalam belajar, kemudian istiqomah dalam belajar, dan cita-cita di dalam belajar. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.